Mace adalah senjata yang sangat terkuat di Minecraft. Dan di Lifesteal SMP sendiri, mace hanya disediakan satu. Lifesteal only has one mace. Dan di serverku sendiri nggak ada batasannya. Tetapi aku belum pernah untuk mendapatkan ini sebelumnya. Bahkan ada updateannya pun, aku nge-raid trial chamber belum pernah mendapatkan ini. Maka dari itu, disinilah ceritaku untuk mendapatkan mace. Semua bermula dari sini. Di sini aku ingin sekali untuk mengkosongkan semua shulker boxku ini untuk projectku, yaitu untuk mencari mace ini. Dan ya tenang aja, aku itu orangnya rapi. Alhasil sekarang semua shulkernya sudah kosong. Kemana semua itemnya? Tentu saja aku sortir dengan rapi di sini. Oke, saatnya kita lupakan. Dan di sini ada book and quill. Aku pengen tahu jawabannya kemarin. Selamat, kamu telah membuat desa atau base yang tidak jelas fungsinya. Oke. Maka buatlah Colosseum sekarang. Parah banget. Oke, saatnya kita jawab. Sip, setelah kita jawab, saatnya aku restock period. Yang dimana proses ini adalah proses aku untuk restock barang-barangku, mempersiapkan diriku, dan saatnya kita mulai. Isi ender chestku ini bukanlah yang seharusnya. Maksudku kayak ini cukup berantakan juga, tapi saatnya aku mulai sekarang. Tentu aku membutuhkan beberapa cobble untuk temporary block yang akan aku pakai nantinya. Lalu roket pastinya, ini sangat penting untuk perjalananku. Yap, ini untuk yang pertama. Dan pastinya makanan setelah itu. Ini aku nggak bisa trading tiap hari, tapi aku cukup lama untuk pemakaian makanannya. Jadi aman-aman aja. Lalu di red farm temanku ada beberapa totem. Ini dia. Iya, sisa segini. Dan tentu saja aku yang baik hati mengambilnya. Wah, parah banget. Nanti aku AFK-in. Nanti. Mungkin. Kurang lebih disinilah persediaanku. Dan yang biru muda ini adalah toolsku, biru tua untuk yang kosongnya ini untuk looting, warna merah pastinya roket, dan yang abu itu adalah cobblestone. Yang kuning ini pastinya adalah buku-buku yang aku dapat dari stronghold, dan yang pink ini atau ungu pastinya adalah barang-barang yang paling penting untukku. Oh iya, aku butuh apa lagi? Iya kayaknya ender pearl deh. Dan yang pastinya aku butuh beberapa ender pearl dari piglin farm ini untuk aku escape pastinya. Dan beberapa ominous battle untuk aku mengaktifkan ominous trial chamber. Dan rencanaku cukup simpel. Terobos ke sana, kasih lampu yang banyak, dan udah kita raid habis-habisan di sana. Dan ya, tenang aja, aku cukup yakin gak ada hal buruk di sana. Jadi tenang aja. Di sini kalau nggak salah aku inget, aku pernah mining dan menemukan mineshaft dan juga trial chamber. Maka dari itu sekarang aku ingin ingat-ingat lagi dan mencarinya. Kemana ya? Gelap banget. Bentar. Seingat aku ke arah sini deh. Oh, nemu. Oke. Cobweb, oke. Sebenarnya aku cukup suka kalau PvP menggunakan cobweb ya, walaupun aku belum pernah memakai itu. Dan jujur aku penasaran bagaimana cara farming benda ini gitu. Kok rasanya kayak muter-muter ya? Oh, akhirnya aku nemu. Menarik. Chest. Oke, honeycomb. Oke, spawner pertama. Let's go. Knockback-nya. Tadi bukannya agak buruk ya? Nice. Oke. Dan ya, kayaknya aku harus farming ini terus nantinya.
kentang. Di sana juga ayam. Oke lah. In charge. Ya lumayan sih. Oh, oke. Oh, skeleton racun. The Boget kalau nggak salah namanya. Ya, aku penasaran sih backstory dari trial chamber ini. Kurang ada yang bagus. Oke, saatnya aku mencobanya. Oke, saatnya fokus. Permisi, lawan kalian saya loh. Oke. Oke. Akhirnya ominous key. Let's go, first try. Let's go. Bagus banget ini, asli. Oh, kita bisa lihat dalamnya ya. Katanya first item yang kita klik bisa dapet sih. Ntar aku coba deh. Oke. Dan ya, saatnya aku grinding habis-habisan. Ya, kurang lebih di sini aku masih memiliki trial omen effect yang emang satu trial chamber itu nggak cukup untukku. Dan maka dari itu aku harus mencari yang baru. Ya, lebih baik aku berhenti melakukan itu sih. Nggak baik untuk kepalaku. Oh, kompas ya, bentar. Oke, sekarang cara aku baca mapnya gimana ya? Oke, kalau nggak salah. Wah, ini aku baru turun ke sini. Iya, aku belum siap ini. Waduh, bentar. Oh, ini aman sih, bisa-bisa. Oh, ini ternyata bisa di farming sih. Jadi pakai potion yang kalau mob mati itu jadi cobweb kayak gini. Ternyata ada. Mantap. Ini bagus asli. Bagus banget asli. Ini kayak bentuknya spiral gitu kalau nggak salah. Ya,
masih belum dapat. Saatnya aku grinding super lagi. Hah? Cuma 2? Oh, mantap. Ya, lumayan lah. Vault ini bisa reset gak ya? Soalnya aku udah 2 kali bolak-balik, terus juga udah 30 menit juga cooldownnya. Untuk spawner sih itu mah 30 menit, tapi nggak tahu untuk ini. Ya, aku sampai bosan sih ngelihat cobweb ini. Dan kurang lebih aku akan kembali lagi ke trial chamber yang awal. Pastinya aku butuh lebih banyak key lagi. Setelah itu kurang lebih aku akan mencari trial chamber lain lagi untuk vaultnya. Strength potion, oke. Ini yang kedua, let's go. Ya, beberapa vault kayak nyala gitu, tapi yang ini itu udah nggak nyala. Jadi kurang lebih satu-satunya cara aku cuma menggunakan 2 trial chamber ini untuk aku farming key-nya. Oh ya, BTW maksudku udah nggak nyala ini, ya aku udah bolak-balik 2 trial chamber dan alhasil ada yang nyala, ada yang enggak. Tapi ya kurang lebih efisiensi aku nyari trial chamber baru sih. Untuk lootnya sendiri udah aku sortir di sini, jadi aman aja. Dan ternyata ini itu armornya itu bener-bener protection 4, hebat juga. Seluruh armor dari Ominous efek ini bener-bener protection 4 loh. Untuk mempermudah hidupku, sekarang aku akan tembokin spawnernya. Jadi kurang lebih key-nya itu akan muncul dan mempermudahku untuk membunuh semua mobnya sekarang. Oke, ini akan berguna. Mumpung lagi di titik sekarang, aku pengen nyoba yang katanya itu kita first item yang kita klik, kita akan dapat. Jadi aku coba dulu sekarang. Karena cukup lama aku ngeliatin itemnya, jadi aku cut biar nggak terlalu lama. Tapi yang jelas aku main nyoba gitu dan nggak dapet. Akunya merasa terlalu agak slow gitu. Sebagai latihan di sini aku pengen nyoba untuk mendapatkan golden apple. Jadi mari kita coba. Oke, lumayan sih, tapi aku ngerasa kok bisa aku ngelewatin 2 item gitu. Maksudku kayak aku ngerasa ya slow respon, tapi ini kayak parah banget gitu. Harusnya dapat item yang setelah dari golden apple itu sih. Di sini untuk tembok spidernya sudah jadi. Jadi ya mobnya tidak akan keluar semudah itu dan mempermudah hidupku. Dan di sini aku terus farming, semuanya berjalan terus lancar. Hingga pada akhirnya sekarang aku mau naruhin lava di beberapa chamber yang kedua. Karena chamber yang kedua itu isinya slime semua. Lalu di setelah waktu, aku juga selalu latihan untuk mendapatkan first click di vault ini. Tetap di sini entah kenapa aku selalu mendapatkan item setelahnya, dan ini cukup sulit ternyata. Aku benar-benar nggak nyerah dan terus ngeklik terus, sampai aku mendapatkan apa yang aku mau, sebagai latihan.
Tetapi lagi-lagi hasilnya masih sama aja, aku mendapatkan item setelahnya terus. Target yang aku selalu ingin dapatkan di first pick pada saat latihan yaitu adalah golden apple atau emerald. Tapi kenyataannya ketika aku lagi menargetkan emerald, aku mendapatkan golden apple. Entah kenapa aku ngerasa kayak hoki atau bagaimana, ataupun aku mendapatkan armor trim. Jadi aku ngerasa selalu slow respon dalam hal ini gitu. Sekarang benar-benar di titik aku untuk mencobanya, yang dimana aku sedang memperhatikan dulu di mana heavy core-nya. Aku belum bersiap untuk ngeklik di sini. Ketika videonya terlalu panjang, aku takut memoriku terlalu penuh. Jadi di sini sebelum banner ini benar-benar aku mendapatkan heavy core, tapi aku klik item setelah ini, setelah tepat dari heavy core itu. Ya, pada akhirnya sih sebenarnya ini masih belum ada apa-apanya dengan perjuangan warga Palestina di Gaza di sana. Dan ya, bahkan aku tidak keberatan untuk mencari benda ini, maze ini sebanyak 1.000 ataupun 10.000. Tapi ya, untuk apa juga aku mencarinya sebanyak itu. Ya, pada akhirnya harapanku hanya ada kepada pemerintah dan kepada orang tertinggi di keagamaan ataupun pada bidang tertentu yang memang bisa bersuara, memiliki kekuatan dan sesuatu hal yang bisa merubah sesuatu pada kehidupan. Mengingat kembali pada saat kita dijajah pada zaman dahulu, ya kita tidak menyerah, maka dari itu Indonesia masih terus ada, dan pada 1944 disitulah Palestina bersuara untuk mendukung kita. Dan ya, topiknya agak gloomy, tapi ya aku agak kesel gara-gara nggak dapat match. Tapi secara singkat, mari kita fokus ke videonya. Solusi baik di mata agama dan di mata kemanusiaan, Palestina harus merdeka, itu maksudku. Di sini aku langsung lanjut untuk mendapatkan key yang banyak. Dan ya, targetku, rencanaku sangat singkat. Kita harus mencari trial chamber yang baru lagi untuk membuka vault-nya. Dan oke, aku cukup senang. Di sini aku nge-trap slime-nya dan bekerja. Mantap. Sayangnya semuanya tidak berjalan dengan lancar. Di titik aku sedang farming key, aku tiba-tiba disconnect. Dan di kala itu game itu nge-freeze. Iya, kurang lebih aku mati di trial chamber kedua. Di sini aku mencoba kembali lagi. Semuanya berjalan dengan cukup lancar, tetapi aku benar-benar ceroboh dan tidak memperhatikan bagian bawahnya. Permasalahannya di sini aku benar-benar dikejar waktu karena itemku akan di-spawn setelah 5 menit. Dan aku udah benar-benar bolak-balik cukup sering ke sini hingga menaruh bedku di sini. Dan aku berpikir apa yang harus aku lakukan, benar-benar apa yang harus aku lakukan. Ini benar-benar kayaknya udah ngabisin waktu 2 menit atau 3 menit atau bahkan lebih dari tadi. Dan di sini arrow dari spawner itu cukup menggangguku juga. Dan ya di titik ini aku benar-benar bingung apa yang harus aku lakukan. Aku benar-benar butuh senjata untuk nge-kill baby zombie ini. Di titik ini akhirnya aku mendapatkan item di sebelahnya. Dan ya aku mendapatkan ender chest. Aku langsung kepikiran aku memiliki satu senjata ini. Dan pada akhirnya aku memenangkannya. Tapi sayangnya ominous key-ku hilang bersama elytraku yang aku ingat banget. Dan ya ini elytra
backup BTW dan bukan Elytra yang utama. Dan aku benar-benar kehilangan beberapa item juga di sini, seperti shulker boxku. Tapi ya, itu masih belum ada apa-apanya. Aku belum menyerah di titik ini. Aku pun kembali terus grinding dan grinding hingga berjam-jam telah berlalu. Dan di titik ini aku ingin mencari trial chamber yang baru. Keadaan perlahan terus berjalan hingga aku mendapatkan 8 ominous key, yang ini cukup banyak untukku. Dan di sini aku ingin mencari vault yang baru di trial chamber yang baru. Aku telah menyiapkan persiapan diriku dengan baik dan sekarang saatnya waktunya. Aku mendapati trial chamber itu di dekat spawn. Yes, akhirnya heavy core aku mendapatkannya. Aku mendapatkannya setelah perjalanan yang cukup panjang di sini. Di titik ini aku benar-benar senang banget dan ya, akhirnya setelah berjam-jam. Tapi ya aku di sini masih memiliki beberapa ominous key. Jadi aku akan mencari beberapa item lagi, terutama buku Windbrush yang aku baru punya 3. Dan ya, kurang lebih aku ingin mencarinya sekarang. Yo, malah tidak disangka, aku malah mendapatkan 2 maze di trial chamber ini. Sebelumnya aku ingin menunjukkan kalau di ruangan perairan itu ada secret vault dan ini, tapi pas aku buka, wow, oke. BTW, ini hasil lootku, sudah aku sortir, aman aja. Ya, pada akhirnya heavy core sama mesh ini itu sangat penting loh untuk membuat mic lah pastinya. Halo hadirin sekalian, di sinilah. Enggak lah, apa sih? Dan akhirnya aku tinggal kasih enchanting ke mesh ini. Tapi ini salah. Jangan diikutin, kalian jangan kasih fire aspect ke sini. Setelahnya udah benar semua. Dan Windbrush sendiri maksimal itu 3. Efek dari mesh ini hilang ketika aku kasih fire aspect ini. Sayang banget. Di sini aku coba latihan BTW karena ini pertama kaliku mendapatkan mesh di survival ini. Ya, entah kenapa di sini aku ngerasa kalau kasih fire aspect kayaknya salah deh. Dan lebih baik jangan dikasih. Ya, di sini aku sadar ketika fire aspect itu menghilangkan efek missnya dan ya, terima kasih semuanya.